Kita ke informasi dari jelang putusan sidang sengketa Pilpres, Gedung Mahkamah Konstitusi dikirimi papan karangan bunga bernarasikan sindiran gugatan hasil Pilpres 2024. Sejumlah papan karangan bunga bernarasi sindiran gugatan hasil Pilpres 2024 berjejer di dalam area Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Total ada 15 papan karangan bunga yang diletakkan di area samping kantin Gedung Mahkamah Konstitusi. Untuk menjaga suasana kondusif dan netralitas persidangan, papan karangan bunga tidak dipampang di area luar gedung MK. Terkait belasan papan karangan bunga yang memenuhi area dalam gedung MK, juru bicara MK Fajar Laksono justru berterima kasih dan menganggap sebagai apresiasi. Fajar menambahkan karangan bunga yang menyinggung soal gugatan hasil Pilpres 2024 tidak dipampang di area luar gedung MK untuk menjaga suasana kondusif dan netralitas persidangan. Rencananya karangan bunga akan dibersihkan sebelum sidang putusan berlangsung. Kita terima kasih kepada seluruh pihak yang berkirim karangan bunga kepada kita, itu bentuk apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi untuk menjaga independensi Hakim Konstitusi, menjaga netralitas ini suasana persidangan termasuk di luar persidangan, maka itu tidak kita pajang, tapi kita simpan, tapi tetap kita posisikan sebagai sebuah apresiasi gitu ya. Sementara jelang sidang putusan sengketa Pilpres, masih ada sejumlah pihak yang menyampaikan amicus curiae, namun hanya 14 yang akan didalami hakim. Alasannya ada mekanisme pembatasan agar tak mengganggu proses pembahasan hingga pengambilan keputusan. 14 amicus curiae yang didalami adalah yang masuk sebelum tenggat waktu 16 April 2024 pukul 4 sore. Meski didalami, namun juru bicara MK Fajar Laksono menegaskan tidak semua amicus curiae akan menjadi bahan pertimbangan hakim. MK akan membacakan putusan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Senin besok 22 April 2024 yang dijadwalkan akan digelar pada pukul 9 pagi. Adapun sejak tanggal 16 hingga 21 April 2024, Hakim Konstitusi ini melangsungkan rapat permusyawaratan hakim atau RPH guna memutus perkara tersebut. Dan MK juga telah menerima puluhan amicus curiae yang diajukan berbagai pihak. Putusan atas gugatan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 akan dibacakan pada Senin pagi 22 April 2024. Ada jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano yang saat ini berada di gedung MK. Sisko, jadi bagaimana dengan penjagaan jelang sidang putusan sengketa Senin besok? Adakah mungkin rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan mulai besok? Baik, selama RPH yang dilakukan oleh Majelis Hakim ataupun juga Hakim Konstitusi di gedung MK ini memang berjalan secara maraton, Audrey dan juga saudara. Nah, memang kalau dari pantauan kami belum ataupun juga masih belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, sehingga masih kami gali terlebih dahulu apakah nanti akan dilakukan penjagaan ataupun juga rekayasa arus lalu lintas. Namun, kalau kita berkaca pada kejadian-kejadian ataupun juga masa aksi yang digelar di sekitar khususnya adalah Patung Kuda ataupun juga Patung Arjuna Wiwaha sendiri, kalau kita lihat akan ada pengalihan arus lalu lintas namun secara situasional, Audrey dan juga saudara. Pembatasannya kalau kita berdasarkan pada masa aksi tersebut, Audrey dan juga saudara, ini akan dilakukan biasanya pembatasan dengan penutupan jalan dengan menggunakan beton seperti itu. Nanti juga terdapat kawat berduri untuk menghalau masa aksi ataupun juga pergerakan eskalasi masyarakat yang akan menuju ke gedung MK pada hari Senin nanti ataupun juga yang direncanakan pada pembacaan putusan pada tanggal 22 atau pada pukul 9 pagi nanti atau 9 pagi pada hari Senin. Sehingga ini
masih kami gali informasinya apakah akan ada rekayasa lalu lintas ataupun juga tidak. Apabila memang akan ada rekayasa lalu lintas, berarti untuk Jalan Merdeka, Medan Merdeka Barat ataupun juga di sepanjang jalan yang berada di depan Mahkamah Konstitusi ini bisa jadi atau secara situasional akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas untuk mencegah ataupun juga menghindari, meminimalisir aksi-aksi ataupun juga masa aksi untuk bergerak ke arah Mahkamah Konstitusi. Nah, terkait dengan sterilisasi juga, kalau kita pantau untuk di Mahkamah Konstitusinya saja atau dalam internalnya saja, Audrey dan juga saudara, ini juga untuk akses masuk yang biasanya ini ada 4 lajur kendaraan yang bisa berjalan seperti itu di Medan Merdeka Barat, namun untuk di pintu masuknya ini juga dibatasi oleh pagar beton seperti itu dengan kawat berduri untuk meminimalisir kendaraan yang kemudian masuk, ataupun bahkan di bagian dalamnya sendiri untuk akses masuk lift ini juga diperketat hingga dari lantai 1 hingga lantai 15, karena lantai 16 ini digunakan untuk RPH Majelis Hakim. Sehingga itulah sejumlah pembatasan ataupun juga sterilisasi yang dilakukan baik dari pihak kepolisian ataupun dari internal jelang setidaknya 40 jam lagi kalau berdasarkan juga jadwal pada hari Senin pukul 9 pagi. Sehingga ini yang masih kami nantikan bagaimana apakah berjalan secara kondusif ataupun juga atau tidak. Ini kita akan lihat bagaimana eskalasinya nanti akan terjadi pada hari Senin. Audrey. Sisko, ini kan ada puluhan amicus curiae yang diserahkan, tapi 14 saja yang diterima. Sebenarnya seberapa besar amicus curiae ini bisa memengaruhi keyakinan hakim dalam mengambil keputusan? Ya, ini juga cukup menarik sebenarnya Audrey dan juga saudara terkait dengan amicus curiae ataupun juga surat dari sahabat pengadilan. Total setidaknya yang sudah diterima ini hampir mencapai 50 untuk surat dari sahabat pengadilan. Namun kalau berdasarkan keterangan dari juru bicara MK yaitu Fajar Laksono hanya setidaknya 14 saja kemudian yang akan dibawa dalam rapat pemusyawaratan hakim untuk ditelaah lebih lanjut. Nah, apakah ini akan mempengaruhi secara utuh ataupun juga nantinya akan dibacakan pada sidang putusan seperti itu, ini tidak dijelaskan oleh jubir MK. Fajar Laksono ini tidak akan dibacakan dalam sidang putusan, namun bisa jadi bahan pertimbangan. Ini kembali lagi semuanya menjadi otoritas dari hakim MK. Adapun dari 14 ini kami akan bacakan 2 saja, kemudian yang akan menjadi bahan pertimbangan yaitu mulai dari surat amicus curiae dari Megawati Soekarno Putri dan juga Hasto Kristianto, dan juga dari mantan pimpinan KPK itu Bushro Mukodas dan juga Saud Sitomorang dan juga teman-temannya. Inilah kemudian 14 kemudian yang kemudian yang dijelaskan ataupun juga yang dijelaskan Fajar Laksono ataupun juru bicara MK yang akan dibacakan seperti itu. Nah, ini juga cukup menarik apakah yang juga cukup menarik sebenarnya Audrey juga saudara, mengingat untuk sidang MK sendiri ini yang akan berjalan ini dengan 8 hakim MK seperti itu, apakah nanti akan deadlock ataupun juga putusannya ini ketika menuju voting ini akan sama seperti itu, dijelaskan juga oleh juru bicara Fajar Laksono melalui pasal 45 Mahkamah Konstitusi bahwa nantinya akan dikedepankan dulu dalam RPH ini adalah musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu. Ini akan bisa berjalan ataupun juga deadlock seperti itu akan bisa berjalan setidaknya 2 kali. Apabila tidak mencapai musyawarah mufakat maka voting yang akan dikedepankan. Apabila kemudian voting ini mengingat juga jumlah dari hakim konstitusi ini berjumlah 8, ini akan kemudian akan dijelaskan juga nantinya untuk akan juga dibawa ataupun juga nanti ya untuk Ketua MK ini akan mengambil keputusan yang akan dibacakan pada tanggal 22 nanti. Audrey. Ya, dari gedung Mahkamah Konstitusi, jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano melaporkan.